Bayangkan Anda ini seorang pejabat tinggi ya. Ada berdiri di balik gerbang yang dijaga ketat banget sama barisan kepolisian dan TNI. Situasi yang lumayan menegangkan pasti. Bener. Dari luar ada kepungan demonstran. Anda mungkin udah bersiap nih menghadapi lemparan batu atau cacian kasar gitu kan. Tapi, alih-alih kekerasan, ada seorang pengunjuk rasa yang nembus barisan pengamanan cuma buat ngasih Anda sebotol minyak kayu putih. Iya, dan itu bukan adegan dari film komedi loh. Dalam eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal membedah tumpukan laporan lapangan dan artikel berita lokal dari tanggal 20 April 2026. Aha, misi kita hari ini tuh mau mengurai sebuah taktik protes yang sangat nggak biasa di Bulukumba, yang ternyata berhasil mengubah obat gosok murahan jadi senjata politik. Tepat. Nah, mari kita lihat dulu situasinya. Jadi, ada Koalisi Masyarakat Panrita Lopi atau biasa disingkat KMPL ya. Ini tuh gabungan mahasiswa dan warga sipil. Oke. Mereka mendatangi kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari di Jalan Rambutan. Aparat di sana udah bersiaga penuh. Biasanya kan polisi bakal langsung memblokir massa yang bawa spanduk agresif gitu ya. Anda yang lagi dengerin ini mungkin mikir, kenapa aparat membiarkan para demonstran ini merangsek maju? Disinilah letak kejeniusan taktik nir kekerasan ini sih. Aparat itu kebingungan karena ancamannya sama sekali bukan fisik. Masa KMPL ini memulai aksinya dengan meneteskan minyak kayu putih itu ke tembok papan nama Kejari. Wah, buat saya sih melihat mereka meneteskan minyak ke papan nama itu kayak sebuah ritual pembersihan ya. Semacam usaha mistis gitu buat ngusir energi buruk dari gedung pemerintahan. Iya, bisa dilihat seperti itu. Ya, ngebakar semangat massa di jalanan kayak biasa. Nah, orasi itu kan sangat mudah diabaikan begitu gerbangnya ditutup ya. Tapi KMPL ini melangkah jauh melewati batas itu. Mereka berjalan masuk ke area teras dan menyerahkan botol minyak kayu putih itu secara langsung. Langsung ke orangnya. Betul, langsung ke tangan Kepala Seksi Intel Kejari Ahmad Muzaki. Secara linguistik dan budaya, tindakan ini tuh presisi banget. Anda tahu kan kalau masuk angin itu penyakit ringan sehari-hari? Iya, yang obat utamanya ya minyak kayu putih itu kan? Tepat. Namun, dalam kamus sosial politik kita, masuk angin itu sebuah eufemisme yang sangat tajam. Oh iya, bener juga. Itu adalah label kultural buat pejabat yang tiba-tiba terpengaruh tekanan luar atau tergiur uang sogokan gitu sehingga integritasnya runtuh di tengah jalan. Gila sih. Menyerahkan botol itu langsung ke tangan pejabat intelijen, itu mengubah seluruh dinamikanya ya. Banget. Ini bukan lagi sekedar teriakan anonim dari lautan manusia di mana Anda bisa sembunyi gitu. Berjalan masuk, menatap mata sang penegak hukum, terus ngasih obat gosok, sambil pada dasarnya ngomong, jangan korupsi ya. Itu konfrontasi psikologis tatap muka yang luar biasa berani. Benar. Ini tuh sebuah evolusi dari gerakan akar rumput. Mereka nggak lagi mengandalkan intimidasi fisik, melainkan perang psikologis. Tapi, tunggu sebentar. Saya harus skeptis sedikit di sini. Sindiran ini kan memang brilian ya secara teatrikal. Tapi apakah benar-benar efektif? Gimana tuh maksudnya? Esokan harinya. Ya, itu selalu jadi risiko inherensi dari sebuah satire politik. Tapi kita harus memahami mekanika rasa malu dalam budaya kita. Oh, rasa malu ya? Iya, mempermalukan seseorang secara halus, apalagi di depan publik dan media, itu seringkali jauh lebih memukul harga diri seorang pejabat dibandingkan makian kasar yang justru bisa bikin mereka merasa jadi korban. Bener juga sih. Dan mengutip koordinator aksi, Alwadin Muslim, B, pesan mereka ini nggak menggantung. Mereka menitipkan minyak itu dengan satu tuntutan tajam. Terkait kasus dugaan korupsi Pasar Sentral Bulukumba kan? Benar, penegakan hukum itu seringkali terasa elitis dan tertutup dinding birokrasi tebal buat masyarakat awam. Nah, dengan pakai botol kecil ini, KMPL narik isu hukum yang sangat rumit soal pasar sentral ini ke ranah akar rumput. Jadi lebih gampang dipahami ya? Mereka menciptakan semacam teater publik yang bikin siapa aja, bahkan Anda yang lagi mendengarkan ini, langsung paham tentang apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan. Menarik banget. Jadi sebotol minyak angin kayu putih biasa yang mungkin ada di laci rumah Anda sekarang, tiba-tiba berubah wujud jadi instrumen pengawasan publik yang tajam. Iya, betul. Ini tuh satir mematikan dan pengingat personal bagi para penegak hukum di lapangan. Bahwa masyarakat itu nggak cuma marah loh, tapi mereka mengawasi dengan cara yang nggak bisa diprediksi oleh sistem pengamanan standar manapun. Betul sekali.
Mereka seolah berkata secara langsung, kami tahu persis celah kelemahan Anda dan kami mengawasi Anda dari jarak sedekat ini. Wow. Yang pada akhirnya meninggalkan sebuah pemikiran penting nih buat Anda renungkan setelah ini. Jika masuk angin udah dianggap sebagai penyakit kronis dalam birokrasi pemerintahan kita, apakah sindiran publik dan obat gosok metaforis semacam ini adalah satu-satunya penawar yang tersisa di tangan rakyat? Sebuah pertanyaan yang berat ya. Sangat. Atau adakah sistem imun bawaan yang seharusnya dibangun sendiri oleh institusi hukum kita dari dalam sebelum penyakit itu menyebar ke seluruh tubuh birokrasi? Silakan Anda renungkan. Diberikan kepada Kejari sebagai salah satu simbol untuk menjaga independensi. Ya, pendemo memberi minyak angin yang dilakukan oleh kawan-kawan Kompi untuk menghindari Bapak Kejari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba karena setelah pulang Bersih ini Pak, gampang sih. Ini hanya untuk tolak angin, mencegah orang-orang yang ada di dalam masuk angin. jangan sampai pihak Kejari Kabupaten Bulukumba itu kemudian masuk angin, saudara-saudara sekalian. Makanya aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan ini memberikan minyak angin kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba agar kiranya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba sendiri, kawan-kawan sekalian. Jadi saya sampaikan kepada seluruh teman-teman masasi, mari kita untuk melakukan gerakan kita ke dalam untuk melakukan penyerahan secara simbolik minyak angin kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba agar tidak masuk angin, saudara-saudara sekalian. Saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh kawan-kawan. Oh iya, ini terakhir ya. Ini timbangan bagus diolesi banyak, karena ini yang sering miring. Oke. Setelah simbolik kita melakukan apa itu digosok dipakai minyak ini logo dari Kejaksaan Negeri dan juga tulisannya, maka kita akan meminta kepada Bang Kejari untuk melakukan saksi di mana kita akan melakukan penyerahan secara simbolik masih penggunaan dan waktu yang ini bagi beberapa bangunan-bangunan yang mungkin itu menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Jadi saya harap Bapak Kejari Bulukumba itu keluar menemui masa aksi untuk kemudian melakukan yang namanya penyerahan secara simbolik untuk kemudian dijadikan sebagai obat untuk kesehatan jika kemudian nanti akan masuk angin, kawan-kawan sekalian. Saya kembalikan ke Saudara Tumipa. Ya, perlu kami sampaikan bahwasanya ini adalah aksi simbolik yang dilakukan oleh kawan-kawan Kompi Koalisi Masyarakat Patrita Lopi, yaitu untuk memberikan penyerahan minyak angin agar, karena kami menilai bahwasanya pada saat hari penggeledahan begitu tegas, begitu keras Bapak Kejari Kabupaten Bulukumba menyampaikan kepada awak media bahwasanya dalam waktu dekat kami akan menetapkan tersangka. Namun beberapa hari setelah pernyataan itu kemudian keluar, ternyata ada kunjungan kerja yang dilakukan oleh Kajati Sulsel, Kejari Kabupaten Bulukumba, dan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba itu di Pantai Bira, kawan-kawan sekalian. Setelah kunjungan kerja itu berakhir, maka hilang juga kabar yang dugaan korupsi pasar sentral tersebut. Maka kami menganggap bahwasanya Kajari masuk angin, kena angin gila. Mungkin kedinginan di sana, makanya teman-teman datang hari ini untuk melakukan penyerahan secara simbolik minyak angin agar kiranya
bahwasanya Kejari Kabupaten Bulukumba itu tidak sendirian. Kompi hadir untuk memberikan dukungan pembesutan tuntas. Kemarin Bapak, kami perlu sampaikan ada angin segar yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba, bahwasanya akan ada penetapan tersangka. Bisa jadi Pasar Sentral adalah pintu awal yang kemudian akan membongkar praktek-praktek korupsi yang lebih besar di tempat lain, saudara-saudara sekalian. Karena mengingat Kabupaten Bulukumba hari ini memiliki beberapa mega proyek yang jumlahnya begitu besar, saudara-saudara sekalian. Maka harapan kami lewat dari pernyataan Pak Kajari kemarin, ternyata akan ada penetapan tersangka. Namun sampai hari ini bahkan Pak Kajari Kabupaten Bulukumba enggan untuk ditemui oleh awak media. Ada apa gerangan? Maka dari itu kehadiran kawan-kawan Kompi ingin menyampaikan dukungan support kepada Bapak Kajari, bahwasanya Kajari Kabupaten Bulukumba itu tidak sendirian. Bagaimana teman-teman, sudah siap menyerah? Iya, penyerahan aja dulu sama uang koin. Jadi aksi ini adalah aksi simbolik yang dilakukan oleh kawan-kawan. Aksi simbolik Ini saya titip untuk Pak Kajari, agar kesehatan Bapak Kajari itu terjaga, integritasnya juga terjaga, dan independensinya bisa dibuktikan dengan mengusut semua kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Bulukumba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Kompi, Koalisi Masyarakat Panita Lobby. Kehadirannya sore ini sudah berjalan tertib dan tadi sudah menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan, seperti dalam surat pemberitahuan bahwa kami tegaskan terkait kunjungan Pak Kajati itu tidak ada kaitannya dengan Pasar Sentral. Saya tegaskan, dan tidak ada intervensi langsung dari Pak Kajati. Bahkan Pak Kajati juga menyampaikan dalam arahannya bahwa Kejari Bulukumba harus mencari kasus korupsi yang kualitas, yang harus berkualitas, yang bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, apalagi waktu itu memang di beberapa daerah di Indonesia kejaksaan betul-betul disorot. Jadi kami tegaskan bahwa Pak Kajati ke Bulukumba ini dalam rangka kunjungan kerja dari Bone ke Sijai ke Bulukumba terus ke Bantaeng, dan saya tegaskan tidak ada intervensi, dan insya Allah Pak Kajari tidak masuk angin saat ini. Ya, bisa Dan bertanya dulu Pak. Jadi maksudnya begini, apa yang membuat ini kan namanya kunjungan kerja untuk Kejari. untuk Kejari. Ya. Pertanyaan saya kemudian, apa hubungannya pemerintah daerah di situ? Nah, jadi gini, Pak Kajati ini kan termasuk dalam Forkopimda provinsi. Di provinsi, jadi beliau juga ada kaitannya dengan Forkopimda daerah. Makanya atas petunjuk pimpinan juga kami mengundang Pak Kapolres, Pak Dandim, termasuk Bupati juga. Ya, tapi kan ini sebenarnya saya mau pertanyakan suatu ini, apakah dalam kasus dugaan korupsi ini yang dilakukan pemeriksaan itu tidak mengganggu ketika pertemuan yang dilakukan? Saya tegaskan tidak ada. Sehingga kemudian ini menjadi pertanyaan besar untuk publik, karena setelah pertemuan itu, karena kan ini setelah penggeledahan itu 1 hari setelahnya itu kemudian ada pertemuan itu. Nah, setelah pertemuan itu kemudian range waktunya sampai hari ini itu belum jelas. Nah, sementara pernyataan kita itu sangat tegas dan lugas menyatakan bahwa akan ada penetapan tersangka. Sejauh mana? Ya, jadi gini, sejauh mana itu apa yang dilakukan? saya flashback dulu ya. Pak Kajati mau kunker itu sebenarnya sebelum penggeledahan itu sudah pernah ada rencana, tapi batal. Akhirnya terjadilah di waktu itu, dan memang berdekatan. Terkait komitmen Pak Kajari segera
tetapkan tersangka itu bahwa kita sedang mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti, yang nanti ujungnya pasti ke arah sana, seperti itu. Dan itu juga sebagai pengingat teman-teman Pitsus penyidik untuk segera bekerja bahwa harus diselesaikan. Karena sprindik ini kalau nggak salah naik dari lead ke dik itu November 2025. Dan ini Pak Kajari hanya meneruskan. Dan kemarin adalah rangkaian dari proses penyidikan dan kita terus berproses. Dan kita sudah komunikasi dengan BPK terkait kelengkapan alat buktinya itu. Berkas yang diambil pada saat penggeledahan itu berapa banyak? Agak lumayan banyak, cuma menghasilkan sesuatu. jadi gini, kita perdalam dulu, kita nggak bisa terus kita dari dokumen ini, kan dari dokumen ini nanti kita baca lagi. Perkembangannya tadi ini kita lebih mengumpulkan bukti alat bukti. Nah sementara apa yang diambil itu sudah sangat banyak, belum bisa menjadi Harus diperdalam dulu, nggak bisa terus kita artinya alat surat, buktinya sudah ya, ada. nggak suratnya Tapi perlu diperdalam nih kajiannya. dari keterangan Berarti alat saksi, buktinya sudah ada. dari keterangan saksi, alat bukti ada. Iya. Berarti bukan alat buktinya yang Cuma kan kurang. kita dalam persidangan itu kan nggak bisa hanya alat bukti saja. Iya. Kita harus melengkapi makanya. Oke, sekian dan terima kasih. Kami, masyarakat Bulukumba yang tergabung dalam koalisi masyarakat Pantai Talopi, dengan ini memberikan pernyataan sikap. Kami dari Kompi Bulukumba dengan ini menyampaikan pernyataan sikap atas temuan indikasi korupsi pembangunan pasar sentral Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang menggunakan anggaran DAK senilai 59 miliar. Kami menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang merampas hak rakyat, merusak integritas pemerintah, dan menghambat pembangunan daerah. Karenanya, kami menuntut Kejari Bulukumba agar 1. Melanjutkan proses hukum atas indikasi korupsi pasar sentral Bulukumba. 2. Merealisasikan pernyataan di publik melalui media untuk segera memanggil saksi dan menetapkan tersangka pernyataan yang disampaikan pada Selasa 31 Maret 2026. Kami berharap Kejari Bulukumba memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, kami menegakkan sikap 1. Menolak segala bentuk praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan mencederai keadilan. 2. Mendukung penuh langkah hukum yang transparan, tegas, berkeadilan demi terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa. 3. Mengawal proses hukum secara kolektif sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas daerah. Demikian pernyataan sikap ini menjadi pijakan moral dan politik hukum untuk menegakkan keadilan di Kabupaten Bulukumba, Kuta Pantai Talopi. Bulukumba, 20 April 2026, atas nama Kompi Bulukumba, bertanda tangan Jenderal Lapangan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.